Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang aplikasi pelayanan publik warga RT 004 berbasis mobile. Saya Muhammad Rivaldi, nama kelompok Fazrian Mauludina Makrominfei, Muhammad Rizky, Muhammad Fauzi, Muhammad Rivaldi. Latar belakang. Dalam era globalisasi saat ini, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa teknologi informasi memiliki kaitan erat dengan kehidupan manusia setiap harinya. Teknologi informasi kini telah menjadi bagian dari kebutuhan manusia. Teknologi informasi dapat mempermudah pekerjaan manusia serta memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi. Berkembangnya teknologi informasi ini menyebabkan penyebaran informasi di dunia tidak memiliki batas. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dari suatu tempat dengan waktu yang cepat dan juga biaya yang sedikit. Dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut, maka akan mendukung pula adanya suatu sistem informasi yang dapat mengolah data secara tepat, akurat, cepat, dan bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Kecepatan penyampaian sebuah informasi dan akses data merupakan salah satu media pendukung sebuah organisasi untuk dapat berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan suatu sistem informasi yang optimal akan mampu meningkatkan kinerja organisasi, yang akhirnya dapat mewujudkan sebuah kemajuan bagi organisasi tersebut. Salah satunya adalah aplikasi pelayanan publik yang merupakan sebuah sistem informasi yang dibangun untuk mendukung pelayanan yang meliputi data warga, jadwal ronda, menu pengaduan, dan jadwal kerja bakti. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan mampu mempermudah dalam pelayanan warga. Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, dalam hal ini penulis mengangkat judul sebagai bahan tugas mata kuliah metode penelitian, yaitu aplikasi pelayanan publik warga RT 004 berbasis mobile, yang diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah yang ada. Tujuan dan manfaat. Tujuan 1. Untuk mengetahui sistem informasi pelayanan yang sedang berjalan pada warga RT 004. 2. Untuk membuat aplikasi pelayanan pada warga RT 004. 3. Untuk menguji dari aplikasi pelayanan pada warga RT 004. Manfaat 1. Memberikan pemahaman mengenai informasi pelayanan warga. 2. Dapat menjadi bahan referensi selanjutnya. Permasalahan. Sistem pelayanan pada warga RT 004 masih menggunakan cara yang manual, sehingga memerlukan banyak ruang penyimpanan data yang kurang aman, memerlukan waktu yang lama untuk mencari data warga, warga yang tidak bisa membuat laporan jika pengurus RT sedang tidak ada, serta memerlukan biaya yang lebih besar untuk mencetak jadwal ronda dan jadwal kerja bakti. Dengan begitu, pelayanan di RT 004 dinilai masih sangat tidak efektif dan efisien dalam menjalankan sistem pelayanan untuk melayani warganya. Deskripsi. Rancangan ini dibuat dengan tujuan untuk membuat sistem informasi pelayanan warga pada RT 004 yang menggunakan aplikasi berbasis mobile, yang nantinya pemakai aplikasi ini merupakan warga RT 004, karena dalam menjalankan sistem pelayanan warga dilakukan oleh pengurus RT setempat. Maka diharapkan kegiatan pelayanan warga nantinya akan berjalan dengan lebih baik lagi dalam melayani warga. Keuntungan yang diharapkan. 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang modern. 2. Pendataan warga menjadi lebih mudah. 3. Laporan warga yang bisa pasti tersampaikan kepada pengurus. 4. Tidak memerlukan biaya yang besar untuk menyebarkan jadwal ronda dan kerja bakti. Project report. 1. Metode penelitian. Metode penelitian yang kita gunakan yaitu mengumpulkan dan menggambarkan data mengenai keadaan secara langsung dari penelitian untuk mendapatkan data secara relevan, yaitu metode pengumpulan data. Dalam memperoleh data untuk pengambilan sebuah keputusan, kami menggunakan dua pendekatan, yaitu metode observasi atau observasi research, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di RT 004. Observasi dilakukan dengan mengamati dan menganalisa yang berkaitan terhadap proses pelayanan warga. Kemudian dari pengamatan yang telah dilakukan, kita dapat mengumpulkan data sebagai sumber informasi dalam hal membantu menganalisa dalam rangka pembangunan sistem yang baru sesuai kebutuhan dari RT 004. Yang kedua, metode studi pustaka atau library research. Metode ini dilakukan untuk mencari
dan mendapatkan informasi serta data dari beberapa sumber-sumber literatur seperti buku, internet, artikel, jurnal, dan juga lain sebagainya, sebagai bahan referensi dalam melakukan perencanaan ataupun kebutuhan penganalisaan serta penyusunan yang terkait dengan makalah ini. Model pengembangan pada kasus ini kami mengembangkan aplikasi ini dengan menggunakan metode prototype. Metode prototype adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final, artinya sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah. Ada banyak cara untuk melakukan metode prototype, begitu pula dengan penggunaannya. Ciri dari metode ini adalah pengembang dan pelanggan dapat melihat dan melakukan pengerjaan dengan bagian dari sistem komputer dari sejak awal proses pengembangan. Untuk fase-fase dalam metode prototype-nya, yang pertama, analisa kebutuhan. Di tahap ini kami melakukan identifikasi aplikasi dan semua kebutuhan sistem yang akan dibuat. Lalu yang kedua, membangun prototype. Membangun prototype dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. Yang ketiga, ada evaluasi prototype. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah prototipe sudah sesuai dengan harapan pelanggan. Yang keempat, ada mengkodekan sistem. Pada tahap ini, prototipe yang sudah disetujui akan diubah ke dalam bahasa pemrograman. Yang kelima, ada menguji sistem. Di tahap ini kita melakukan pengujian sistem aplikasi yang sudah dibuat. Lalu yang keenam, ada evaluasi sistem. Aplikasi yang sudah siap jadi akan dievaluasi oleh pelanggan untuk mengetahui apakah sistem sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir, menggunakan sistem. Setelah semua fase-fase di atas 1-6, lalu yang terakhir, maka pelanggan siap menggunakan perangkat lunak yang sudah kita uji dan disetujui oleh kedua pihak. Untuk analisa sistem, pada sistem pelayanan warga di RT 004 mempunyai beberapa tahapan dalam melayani warga, yaitu untuk bagian pengurus. Yang pertama, pengurus melakukan login di aplikasi, lalu akan mengarah ke tampilan home. Lalu masuk ke halaman warga untuk melihat, menambah, menghapus, dan mengubah data warga. Yang ketiga, masuk ke halaman jadwal ronda untuk mengatur warga agar mengikuti ronda setiap minggunya. Yang keempat, masuk ke halaman jadwal kerja bakti untuk mengatur warga agar mengikuti kerja bakti setiap minggunya. Dan yang kelima, masuk ke halaman pengaduan untuk melihat laporan yang sudah diberikan oleh warga. Dan terakhir, setelah laporan warga sudah diproses, maka pengurus akan mengonfirmasinya. Dan untuk warga sendiri, yaitu pertama, warga melakukan login di aplikasi, lalu akan mengarah ke halaman home. Yang kedua, warga masuk ke halaman jadwal ronda untuk melihat jadwal ronda yang sudah diatur oleh pengurus. Yang ketiga, warga masuk ke halaman jadwal kerja bakti untuk melihat jadwal kerja bakti yang sudah diatur oleh pengurus. Yang keempat, untuk melakukan laporan, warga harus menggunakan halaman pengaduan. Dan yang terakhir, laporan akan diproses oleh pengurus. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang USS diagram, di mana untuk pengurus itu bisa melakukan login, mengakses data warga, mengatur jadwal kerja bakti, dan memproses laporan. Dan untuk warganya bisa melihat jadwal ronda, melihat jadwal kerja bakti, dan membuat sebuah laporan. Berikut adalah activity diagram. Lalu yang pertama ada sebuah mockup tampilan login, di mana warga atau pengurus akan dimintai login terlebih dahulu. Di sebelah adalah tampilan halaman login. Untuk loginnya sendiri diminta memasukkan nick dan juga password. Lalu yang kedua ada mockup tampilan home pengurus, di mana jika login sebagai pengurus,
maka akan diarahkan ke halaman home pengurus. Di sebelah adalah tampilan halaman home pengurus yang berisi sebuah profil warga, jadwal ronda, jadwal kerja bakti, laporan, dan juga logout. Yang ketiga adalah tampilan menu profil pengurus. Pada halaman profil pengurus berisi data profil pengurus RT 004. Di halaman ini juga dapat mengubah foto profil dari pengurus RT. Di sebelah adalah tampilannya, di mana terdiri dari ID pengurus, nama pengurus, dan juga nomor telepon. Oke, selanjutnya mockup yang keempat, tampilan menu warga. Pada halaman warga berisi data warga RT 04. Di halaman ini juga dapat menambah, mengubah, dan menghapus data warga. Tampilannya seperti ini. Oke, nah ini selanjutnya mockup yang kelima. Tampilan jadwal ronda pengurus. Pada halaman ronda menampilkan nama-nama yang wajib mengikuti ronda pada setiap minggunya. Di halaman ini juga dapat menambah dan mengubah nama pada tiap minggunya. Tampilannya seperti ini. Yang selanjutnya mockup yang keenam, tampilan jadwal kerja bakti pengurus. Pada halaman kerja bakti menampilkan nama-nama yang wajib mengikuti kerja bakti pada setiap minggunya. Di halaman ini juga dapat menambah dan mengubah nama pada tiap minggunya. Seperti ini tampilannya. Nah, ini yang ketujuh, tampilan menu pengaduan pengurus. Di halaman ini pengurus akan mengkonfirmasi laporan yang sudah dilaporkan oleh warga. Ya, seperti ini. Selanjutnya mockup yang ke-8, tampilan home warga. Jika login sebagai warga maka diarahkan ke halaman home warga. Seperti ini tampilannya. Oke. Perkenalkan, nama saya Makromin. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Mockup 9. Tampilan menu profil warga. Pada halaman profil warga berisi data profil warga RT 004. Di halaman ini juga dapat mengubah foto profil dari pengurus RT. Seperti ini tampilannya profil warga. Ada nick, nama kakak, alamat, nomor telepon, jenis kelamin. Oke, selanjutnya 10. Tampilan jadwal ronda warga. Pada halaman ronda menampilkan nama-nama yang wajib mengikuti ronda pada setiap minggunya. Tetapi pada halaman ronda warga ini tidak dapat menambah dan mengubah nama pada tiap minggunya. Seperti ini tampilan halaman ronda minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Selanjutnya yang ke-11, tampilan jadwal kerja bakti warga. Pada halaman kerja bakti menampilkan nama-nama yang wajib mengikuti kerja bakti pada setiap minggunya. Tetapi pada halaman kerja bakti warga ini dapat menambah dan mengubah nama pada tiap minggunya. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya yang ke-12, tampilan pengaduan warga. Pada halaman ini, warga akan melaporkan suatu masalah atau kejadian pada pengurus. Seperti ini tampilannya halaman pengaduannya. Ada masukan nick, masukan laporan, kirim, upload, dan batal. Selanjutnya yang ke-13 itu tampilan riwayat pengaduan warga. Laporan yang sudah warga berikan kepada pengurus akan berada pada halaman berikut. Halaman riwayat pengaduannya seperti ini. Ada laporan, waktu laporan, foto, dan status. Ada datanya seperti ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.